Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Rido. Saya dari kelas akuntansi sore 1 dengan NIM 1962276 semester 7. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas teori akuntansi tentang perspektif teori akuntansi pada sistem bahasa. Nah, sistem bahasa pada teori akuntansi itu ada 3 jenis, yaitu ada teori sintaktik, kedua ada teori semantik, dan ketiga ada teori pragmatik. Oke, itu saya akan menjelaskan satu persatu, tapi sebelum itu saya akan memberikan pemahamannya terlebih dahulu. Dalam tataran semiotika, pemahaman teori akuntansi dapat dicapai dengan mengidentifikasi teori akuntansi atas dasar tataran sintaktika, semiotika, dan pragmatik. Semantika adalah menelah hubungan antara simbol dan dunia kenyataan atau fakta yang disimbolkannya. Sedangkan sintaktika menelaah logika dan kaidah bahasa, yakni hubungan logis di antara tanda-tanda atau simbol bahasa. Sementara pragmatika membahas dan menguji mengenai apakah terjadi komunikasi yang efektif dengan mempelajari perhubungan perilaku penerima. Oke, pertama saya akan menjelaskan dulu tentang teori semantik. Oke, teori semantik menghubungkan konsep dasar dari suatu teori ke objek nyata. Hubungan ini dituangkan dalam bentuk aturan yang sesuai atau definisi operasional. Semantik menyangkut hubungan kata, tanda, atau simbol dari kenyataan sehingga teori itu lebih mudah dipahami, realistik, atau berarti. Atau membahas penyimbolan kegiatan realistis fisik menjadi simbol-simbol atau elemen-elemen pos-pos. Statement keuangan. Orang lebih mudah membayangkan kegiatan fisik perusahaan tanpa harus secara langsung menyaksikan kegiatan tersebut. Misalnya persamaan akuntansi, laba atas dasar akrual, atau kemampuan mendatangkan kas di masa yang akan datang. Dengan rumus aktiva sama dengan utang tambah modal. Oke, ini rumus aktiva ya teman-teman. Kedua adalah teori akuntansi sintaktik. Teori akuntansi sintaktik berorientasi pada pembahasan masalah-masalah mengenai bagaimana kegiatan-kegiatan perusahaan yang telah disimbolkan secara semantik dalam elemen laporan keuangan dapat diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Simbol-simbol ini mesti memiliki keterkaitan yang logis sehingga informasi semantik dapat terkandung dalam laporan keuangan. Maka, teori akuntansi sintaktik tidak hanya mencakup mengenai hubungan struktural antar elemen laporan keuangan, namun justru struktur pelaporan keuangan yang terjadi atas manajemen, entitas pelaporan, penggunaan laporan keuangan, sistem akuntansi serta pedoman penyusunan pelaporan atau PABU. Nah, di teori akuntansi sintaktik ini sini ada premisnya. Misalnya premis 1, seluruh perkiraan aktiva bersaldo debit. Premis 2, biaya sewa bersaldo debit. Kesimpulannya, biaya sewa adalah aktiva. Tidak seluruhnya struktur itu menjamin kebenaran, hanya menggambarkan dunia kenyataan dalam bentuk bahasa ilmiah atau teori. Oke, terakhir itu adalah teori akuntansi pragmatik. Nah, teori akuntansi pragmatik berfokus pada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai laporan keuangan, atau dengan kata lain, reaksi pihak yang dituju oleh informasi akuntansi. Teori pragmatik akan berurusan dengan soal efektivitas komunikasi atau apakah informasi sampai ke pihak yang dituju dan diinterpretasi dengan tepat. Setelah itu, beralih pada masalah kebermanfaatan informasi, atau apakah pihak yang dituju memakai informasi yang dimaksud yang dituju sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan pada akhirnya, kebermanfaatan informasi inilah kunci dan efektivitas pencapaian tugas pelaporan keuangan. Nah,
Tidak semua teori memiliki aspek pragmatis. Hubungan pragmatis itu berkaitan dengan pengaruh kata-kata, simbol terhadap manusia. Akuntansi dianggap memiliki kemampuan mempengaruhi perilaku orang. Oke, sekian itu saja penjelasan dari saya tentang perspektif teori akuntansi pada sistem bahasa. Mungkin ada penjelasan saya yang kurang jelas atau kurang dimengerti. Saya mohon maaf. Terlebih dan kurang saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.